dipakai bergantian, nggak masalah, ya. Kan emas nisabnya itu ya kurang lebih sekitar 80 gram, 80 gram, bukan kilo, gram. Misalkan di total kalung misalkan berapa? 10 atau 15 gram ya, sama liontinnya itu misalkan gelang kanan kiri misalkan 10, 20, berarti berapa tadi? 55. Kemudian anting ya kan. Misalkan ada satu nisab ya yang dipakai buat perhiasan di badan dipakainya, ya tidak kena zakat dipakai. Yang terkena zakat itu ya simpanan, emas batangan atau buat hiasan ya, etalasenya banyak emasnya misalkan kayak teko terbuat dari emas tapi tidak dipakai, buat koleksi saja misalkan ya. Kalau emasnya di masjid dan toko emasnya di masjid dia kayak aliro tuh mas. Dian Al-Mahri itu kan kubahnya emas ya. Nah, kiswah. Ya artinya ketika itu bukan milik pribadi ya nggak kena zakat, orang nggak tahu siapa pemiliknya ya kan. Artinya sudah diwakafkan, misalkan sudah diwakafkan untuk masjid ya berarti milik masjid ya. Sudah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tuh. Jadi tidak terkena wajib zakat ya. Seperti kiswah itu kan ada unsur emasnya ya kan, bahkan saya rasa lebih dari 1 kilo itu ya, karena itu berat banget. Kiswah itu ditimbang sekitar 99 kilo, hampir 1 kuintal. Saya tahu dari mana? Kiai Ikram sendiri yang ngomong. Kiai Ikram sendiri, di kiswah itu 99 kilo katanya. Makanya 1 orang angkat nggak kuat, pasti paling tidak minimal 2 orang dengan angkat. Nah itu ya sudah tidak wajib zakat lagi karena sudah bukan milik personal, bukan milik pribadi, sudah diwakafkan untuk masjid. Tidak wajib dizakati. Jadi yang wajib dizakati itu tadi ya simpanan, deposito ya, termasuk ya, wajib dizakati. Kemudian perhiasan yang tidak dipakai atau melebihi dari urf ya secara umum itu juga wajib dizakati. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas? Karena memang larangan dari Rasulullah SAW, ya, memang dilarang. Ya. Dan ini kata kata orang yang ahli kedokteran ya. Jadi emas itu ada unsur apanya gitu yang bisa menyerap ke kulit ya, dan bisa mengganggu peredaran darah katanya, radiasinya. Kalau perempuan kan dia haid ya kan, jadi bisa keluar lewat darah haid. Kalau laki-laki kan nggak haid. Ada laki-laki ya, jadi saya juga walau alam ya, masalah kesehatannya ya, masalah kesehatan, tapi memang yang jelas ada larangannya ya. Karena ketika laki-laki memakai emas termasuk sutra itu juga dilarang bagi laki-laki ya, dilarang.
sutra, kain sutra yang murni itu dilarang ya. Karena ketika laki-laki memakai emas sutra di dunia, kelak di surga dia tidak bisa memakainya, tidak bisa memakainya karena sudah dipakai di dunia. Begitu juga orang yang mabuk di dunia, nanti di surga tidak bisa mabuk lagi. Karena ada sungai arak, ada sungai arak, sungai madu, sungai susu, sungai air yang jernih. Ya, 4 sungai. Nggak bisa minum air arak nanti ya, makanya ditunda sejenak. Nanti mabuk bareng di sana. Tapi mabuknya tentunya nggak seperti di dunia ya kan. Kalau mabuk di dunia kan repot. Ya. Nah itu ada yang berbeda di antara logam itu mungkin adalah besi, tembaga, perak, atau kalau tidak kenapa yang diperbolehkan laki-laki memakai logam itu. Oh iya, laki-laki boleh memakai cincin, perhiasan yang berbahan logam selain emas dan perak ya. Perak artinya kandungannya juga. Tapi kalau untuk perak masih ini ya, masih di makfu untuk perhiasan bagi laki-laki ya. Yang dilarang mutlak itu emas. Kalau perak masih diperbolehkan untuk perak ya. Nah, yang tidak diperbolehkan ini tadi untuk wadah ya, untuk wadah. Nah, untuk wadah yang tidak diperbolehkan, tapi kalau untuk dipakai itu hanya emas dan sutra bagi laki-laki. Tapi kalau untuk perak itu boleh untuk dipakai seperti cincin, perak, kemudian tembaga, terus kayak gini ini apa nih bahannya? Ini tembaga ya. Kuningan ya, itu boleh. Besi boleh ya, besi boleh. Aluminium boleh ya, aluminium alloy ya, itu boleh. Kemudian besi cor juga boleh ya. Sobeker misalkan begitu cincin boleh ya, boleh. Jadi emas, perak itu yang terkena zakat ya. Kalau misalkan bahan lain yang mahal sekalipun seperti batu ya, itu nggak ada zakatnya. Batu intan, permata, zabrod, zabarjad, dan batu-batu mulia lainnya itu tidak terkena zakat. Namun jika itu diperjualbelikan, maka wajib zakatnya yaitu kategori tijarah, dagangan. Zakatnya masuk ke zakat dagangan ya. Kalau emas, zakatnya ya bentuknya emas, bentuknya perak. Tapi kalau diperdagangkan kayak batu-batu tadi, batu kemudian besi, tembaga, kuningan, diperjualbelikan, zakatnya itu kategori zakat dagangan. Sama seperti zakatnya buah-buahan. Buah-buahan itu cuma 2 yang wajib dizakati, anggur dan kurma. Selain anggur dan kurma itu tidak wajib dizakati. Namun ketika diperjualbelikan, zakatnya menjadi zakat tijarah. Anggur dan kurma zakatnya ya bentuknya anggur dan kurma. Ketika anggur dan kurma itu diperjualbelikan, zakatnya masuk ke tijarah, dagangan. Tapi tetap yang punya kebun kurma dan anggur, zakatnya selain yang diperdagangkan juga wajib dagang berupa buah-buahan kurma dan anggur tersebut ya. Misalkan punya jeruk 1 hektar ya, panennya ada 5 ton misalkan, atau 10 ton.
zakatnya tidak boleh berbentuk jeruk, ya. Karena jeruknya banyak, saya zakatnya jeruk, nggak boleh, ya. Nggak sah, nggak sah.